tinggallah kamu dan istrimu al-jannata, di dalam syurga. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang syurga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa. Apakah dia syurga langit? Syurga langit maksudnya syurga yang akan dimasuki nanti pada hari kiamat, ataukah dia ini syurga bumi? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wal aktsaruna 'ala al-awwal, kebanyakan ulama mengatakan syurga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam itu syurga langit. Syurga si pada dempetan tanu. Syurga yang kita kejar itu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Adam, tinggallah kamu wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di dalam syurga. Wa kula, makanlah kalian berdua, minha, dari syurga, ragadan, dengan bebas, dengan nikmat, haitsu syi'ta, apapun yang haitsu syi'tuma, apapun yang kalian berdua inginkan. Makan dari apapun yang ada di dalam surga, ragadan, dengan penuh nikmat, dengan penuh bebas. Cuman satu syaratnya, wala taqraba, jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Hanya itu saja yang dilarang. Pohon yang lain silahkan deketin, silahkan makan dari buahnya. Makanan yang lain silahkan makan, minuman silahkan minum. Cuman satu syaratnya, wala taqraba, jangan deketin hadhihi syajarata, pohon ini. Dekat saja tidak boleh, apalagi kenapa? Fatakuna, kalian berdua bisa menjadi minaz zalimin, orang-orang yang zalim kalau kalian mendekati. Ulama tafsir beda pendapat pohon apa itu. Sebagian mengatakan al-karam, anggur. Ada ide girang nalat anggur ki. Lagu ialah yang pembahasan itu. Sebagian ulama mengatakan al-karam, anggur. Sebagian ulama mengatakan al-bur, gandum yang seperti beras itu. Sebagian ulama mengatakan yaitu an-nakhlah, kurma. Sebagian ulama mengatakan at-tin, buah tin. Ya, macam tafsiran para ulama tentang pohon itu macam. Ada yang mengatakan itu adalah pohon anggur, ada yang mengatakan gandum, ada yang mengatakan kurma, ada yang mengatakan tin. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Mengetahuinya tidak bermanfaat dan tidak mengetahuinya tidak masalah. Yang penting ada satu pohon. Ya. Dende dah habisan umur dah mencari tahu pohon apa itu. Selaku kitab tafsir dah buka pohon apa itu. Ibnu Katsir mengatakan al-ilmu bihi la yanfa', mengilmuinya tidak bermanfaat. Wal jahlu bihi la yadur, dan tidak mengetahuinya pun tidak memudaratkan, tidak masalah. Ya. Karena terkadang sebagian orang suka mencari tahu hal-hal sindik narak manfaatnya.
Dan riwayat-riwayat yang mengatakan anggur, kurma, gandum, tin, semuanya itu riwayat Israiliyat, datang dari Bani Israel. Dulu ada salah seorang ulama yang ngisi pengajian. Tiba-tiba ada seorang pejabat hadir di pengajian itu. Pejabat itu dia nulis pertanyaan pakai kertas. Iya. Kemudian dia katakan, serahli syekhmu, hantarkan ke syekh, hantarkan ke ustadz. Setelah dihantarkan, ternyata pertanyaannya adalah al-mizan, timbangan pada hari kiamat itu 2 daunnya. Al-mizan 2. Nah, daun timbangan itu terbuat dari apa? Emas atau perak? Ya, pemanfaatnya ini. Itu isi pertanyaannya. Apakah daun timbangan itu terbuat dari emas dan perak? Maka langsung syekh itu dia ambil pulpennya, dia balik kertas itu. Dia tulis. Serah sama yang punya pertanyaan ini. Diserah, hantar. Ternyata apa balasan dari syekh? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, dendek sibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, al-ilmu bihi la yanfa'. Pelungguh tahu pohon apa itu tidak ada manfaatnya. Wal jahlu bihi la yadur, dan pelungguh tidak tahu pun tidak ada mudaratnya, tidak ada bahayanya. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan makan dari apapun yang ada dalam surga. Satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah. Dende jangan deketin pohon yang satu ini. Cuman subhanallah, fa'azallahuma asyaitanu anha, fa'azallahuma asyaitan, syaitan pun azallahuma, menggelincirkan mereka. Apa bahasa tentang menggelincirkan? Menjatuhkan. Ya. Syaitan menggelincirkan mereka berdua anha, dari surga. Dari surga. Syaitan menggoda mereka supaya mau makan dari buah pohon itu. Dan luar biasa godaan syaitan. Iblis ini luar biasa godaannya. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, apa kata iblis? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, Hawa, dengerang tiang. Itu kata iblis ini. Dengarkan saya, Adam, Hawa. Allah tidak melarang kalian dari buah pohon itu illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali supaya kalian tidak jadi malaikat dan supaya kalian tidak kekal. Ya. Maksudnya apa? Kalau kalian makan dari buah pohon itu jadi malaikat, tidak. Berhenti kalian menjadi manusia, kalian jadi malaikat. Atau kalau kalian makan dari buah pohon itu, kalian akan kekal. Itu alasan Allah melarang kalian. Antik-ndik dia jadi malaikat. Benamun dia milih jadi malaikat, makan sudah katanya. Ini dalil banyak para ulama mengatakan malaikat lebih mulia daripada manusia. Ini dalil banyak para ulama, malaikat lebih mulia dari manusia kata mereka. Alasannya apa? Adam, kalau engkau ingin jadi malaikat lebih tinggi lagi, makan. Ya. Ya.
sang dek ulah dia anak. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini dalil sebagian ulama mengatakan malaikat lebih mulia ketimbang manusia. Karena iblis mengatakan Allah melarang kalian memakan dari buah pohon itu supaya kalian tidak jadi malaikat. Belamun demele jadi malaikat makan. Kalau kalian ingin lebih mulia lagi jadi malaikat makan. Subhanallah, menggoda sekali ini. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qasamahuma, bahkan iblis berani bersumpah dengan nama Allah. Inni lakuma laminan nasihin, demi Allah Adam, demi Allah Hawa, inni lakuma laminan nasihin, aku sekedar memberikan kalian nasihat. Belum unda mele nerima sila. Kan ganti bahasanya nih. Ya. Inni lakuma laminan nasihin, aku sekedar memberikan kalian berdua nasihat. Makanya jamaah sekalian, tidak semua kalimat yang indah itu benar. Ndekna selapu kalimat-kalimat si indah, si bagus dengar dah itu benar, tidak. Mana dia yang benar? Kalau punya dalil itu sudah yang benar. Lamun sesuai si Al-Quran hadis itu benar. Lamun sekedar ya bagus kedengarannya tetapi tidak punya dalil, ya sekedar bagus kedengaran, ya, tapi tidak benar. Suatu contoh yang sering tiang sampaikan adalah ucapan sebagian orang sufiyah, orang tasawuf. Sebagian orang tasawuf mengatakan, siapa yang ingin beribadah kepada Allah harus beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah. Lamun dah beribadah kepada Allah, harus dah beribadah semata-mata karena cinta kepada Allah. Tidak boleh beribadah mengharapkan syurga atau takut neraka. Kan bagus gati kedengarannya ini. La ilaha illallah. Luar biasa ikhlasnya dengan ini. Beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Tidak boleh mengharapkan syurga. Tidak boleh takut kepada neraka. Mereka mengatakan siapa yang beribadah karena berharap surga, karena takut neraka, maka ibadatut tujar, itu ibadahnya para pedagang yang inginnya untung tidak mau rugi. Ya mele untung doang sama surga, dek mele rugi. Itu kata mereka. Kan bagus gati kalau kita sekedar dengar sampai sini. Tapi coba timbang dia pakai dalil Al-Quran dan hadis, ternyata ini kalimat yang sangat menyimpang. Ya. Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya haulaha nudandin. Kami para nabi, doa kami itu selalu meminta surga dijauhkan dari neraka. Para nabi ini, ya. Kami para nabi, doa kami itu adalah haulaha, hanya meminta surga dijauhkan dari neraka. Menurut orang tasawuf itu enggak boleh. Sebagian orang tasawuf. Jadi maksud tiang jemaah sekalian, jangan hanya melihat bagusnya ucapan tersebut, tapi lihat ada tidak dalilnya. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan nasihat. Baik. Fa'azallahuma asyaitanu anha. Syaitan atau iblis menggelincirkan mereka berdua anha dari surga. Fa'akhrajahuma, iblis mengeluarkan mereka berdua mimma, dari apa kana fihi, yang mereka berdua telah berada di dalamnya. Kata Imam Ibnu Katsir, minal libas wal manzil
ar-rahab war rizqil hani war rahah, berupa nikmat-nikmat surga, keluar mereka dari itu. Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga hari apa? Hari Jumat. Dikeluarkan dari surga hari Jumat. Ya, jelu utamanya Nabi Adam, jelu masuknya, hari masuknya ke dalam surga Jumat, dan hari keluarnya juga hari Jumat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi fa akhrajahuma mimma kana fih, dikeluarkan mereka berdua dari nikmat yang sudah mereka dapatkan. Para jemaah sekalian, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ucapan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, dia seorang ulama yang sempat terpengaruh dengan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahkan si angkun terpengaruhnya dia sampai dia membolehkan belajar ilmu sihir. Sampai dia bolehkan belajar ilmu sihir. Ya. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, beliau ini bertaubat sebelum meninggal dunia. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini dibawakan ucapannya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apa kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi? Kata beliau, "I'lam anna fi hadhihi al-ayati tahdidan 'aziman an kulli al-ma'asi min wujuh." Ayat ini jemaah sekalian, di dalamnya terdapat ancaman yang keras terhadap perbuatan maksiat. Ayat yang kita baca ini, di dalamnya ada ancaman keras terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Dari mana itu kita melihatnya? Anna man tasawwara ma jara ala Adam bisababi iqdamihi ala hadhihi zallati as-saghirah kana ala wajalin shadidin minal ma'asi. Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga gara-gara kesalahan. Ya beli atau kode ini? Zallati as-saghirah, kesalahan kecil kata beliau. Gara-gara makan dari buah pohon. Nabi Adam tidak berbuat syirik, wal'iyadzubillah, tidak. Nabi Adam tidak berbuat dosa ini, dosa itu, tidak. Ini zallatin saghirah, dosa kecil. Itu pun membuat beliau tersingkir dari surga. Maka berembe dengan dosa yang besar. Bahkan nanti kita akan lihat, disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir di Ad-Durrul Manthur. Beliau mengatakan ada sebuah riwayat menyebutkan Nabi Adam setelah diturunkan dari surga, setelah turun dari surga, tinggal di bumi 40 sanatan la yarfa'u ra'sahu ila sama istihya'an minallah. 40 tahun Nabi Adam berjalan di bumi tanpa mengangkat kepala menghadap langit. Petang dasa tahun Nabi Adam itu dia berjalan nunduk di bumi. Kenapa? Istihya'an minallah, malu kepada Allah gara-gara satu dosa itu. Ya. Gara-gara sekik dosa, berapa tahun dia nunduk? 40 tahun. Subhanallah. Bahkan yang lebih luar biasa, dosa si sekik ini jemaah sekalian masih diingat oleh Nabi Adam sampai hari kiamat. Hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat. Manusia kumpul di padang mahsyar, kemudian mereka datang kepada Nabi Adam nyendeng, "Wahai Nabi Adam, tolong berikan kami syafaat." Apa kata Nabi Adam? "Saya sudah melanggar larangan Tuhan saya." Yaitu sekik dosa. Ya subhanallah. Kita berapa banyak dosa kita ini? Ya. Makanya ya namun kalau dosa kita sedikit ya insyaallah kita ingat dia. Lagu ya karena duwe ini. Makanya karena dia banyak akhirnya tidak ingat, dan yang lebih parah merasa tidak berdosa. Pas mau musibah, dapat musibah, apa kata dia? Ya Allah, apa salah tiang katanya. Ya duit lalu soal ini.
Terlalu banyak dosa kita sampai tidak ingat, dan yang lebih parah lagi merasa tidak berdosa. Dapat ujian apa salat tiang ini ya Allah? Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau menyebutkan tentang Al-Imam Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in. Imam Muhammad bin Sirin Raqibahud Dain. Imam Muhammad bin Sirin ini dia pernah dipenjara gara-gara punya hutang. Ya berotang, dek mampu bayar, akhirnya dipenjara. Tabi'in. Dia berotang, dia ingin bayar, lagu dek mampu bayar, tidak mampu bayar, akhirnya dipenjara. Apa kata dia? Saya tahu apa sebabnya saya tidak mampu bayar utang ini, kemudian saya dipenjara. Saya tahu sebabnya. Saya tahu sebabnya. Maka orang bertanya apa sebabnya? Dia mengatakan, dulu 40 tahun yang lalu, subhanallah, layak petang dasa tahun yang lalu, saya pernah mencela ada orang miskin. Saya katakan, ya muflis, dengan kiri, dengan bangkrut, miskin. 40 tahun yang lalu dia ingat, ya, sudah 40 tahun yang lalu. Ketika itu disampaikan kepada Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ketika mendengar cerita itu, maka dia mengatakan, qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'taun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit dosa mereka, makanya mereka tahu mana dosa yang menyebabkan musibah ini. Sekedik dosa mereka, makanya mereka tahu. Wa kathurat dhunubuna, adapun kita terlalu banyak dosa kita. Fala nadri min aina nu'ta, sehingga kita pun tidak tahu dari mana datangnya ujian ini. Dosa yang mana yang menyebabkannya. Ya, subhanallah. Baik, kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka iblis pun menyebabkan mereka berdua keluar dari nikmat yang sudah mereka dapatkan, nikmat surga. Dan ini juga menjadi dalil para ulama, orang selama masih punya dosa tidak mungkin masuk ke dalam surga, meskipun sekedik. Ya, dosa itu harus bersih dulu. Dosa itu harus bersih dulu. Makanya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, lamun ara dengan bertauhid, tidak berbuat syirik. Dia bertauhid, mati di atas tauhid, mati tanpa berbuat syirik. Tetapi dia punya dosa-dosa yang lain. Ya rak dosa riba, ya rak dosa judi, ya rak dosa minum khamar dan yang lainnya. Apa hukumnya orang ini? Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni semua dosanya, maka dia bisa masuk surga karena terampun semuanya. Kalau Allah tidak mau mengampuni dosanya, maka perlu dia dibersihkan dalam neraka sampai bersih, baru setelah itu dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Intinya tidak akan mungkin masuk surga kalau bawa dosa. Harus bersih dulu. Ya. Baik. Kemudian Allah katakan, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Wa qulna, dan kami berkata, ihbitu, turunlah kalian. Ya, pelunggu perhatikan ini. Kalau pelunggu bisa bahasa Arab, ihbitu itu artinya kalian. Kalian itu mulai dari 3 ke atas, telu ke atas. Ihbitu, turun kalian. Turun kalian. Padahal Adam dan Hawa berapa? 2. Harusnya ihbito, turun kalian berdua. Tapi kenapa di sini ihbitu, turun kalian lebih daripada 2? Berarti ada juga yang disuruh turun. Siapa itu? Iblis. Firman Allah yang mengatakan ihbitu, turun kalian. Adam, Hawa dan Iblis, turun kalian semua. Bukan hanya Adam dan Hawa yang disuruh turun, Iblis disuruh turun dari kerajaan langit, turun. Iya. Baik.
Ulama tafsir mereka berbeda pendapat lagi. Di mana mereka turun dan bagaimana cara mereka turun. Ya. Adapun tentang bagaimana cara mereka turun, datang sebuah riwayat dari Raja' bin Salamah, uhbita Adamu alaihi salam yadahu ala rukbatayhi muta'ti'an ra'sahu. Nabi Adam alaihi salam turun, yadahu ala rukbatayhi, kedua tangan beliau di lutut, muta'ti'an ra'sahu, kepala beliau nunduk. Turun dari atas itu, turun ke bumi, tangannya Nabi Adam itu di lutut, kemudian sambil nunduk. Wa uhbita iblis, sedangkan iblis diturunkan musyabbikan baina asabi'ih, tangannya begini, rafi'an ra'sahu ila sama, sambil mengangkat kepalanya ke atas. Ya, ini karena teman-teman yang bajang ini ada selebrasi seorang pemain bola gini, itu diikuti. Tahu darah selebrasi? Lamun yang ngegol. Ya, kalau dia ngegol, cara dia merayakan golnya itu langsung begini. Dua kanak bajang ini mengikuti. Itu cara turunnya iblis. Wajah. Subhanallah, ada pemain bola terkenal. Ya. Terkenal, langsung lamun ngegol. Ya gini caranya ngerayain. Kanak-kanak ini, teman-teman bajang ini ngikutin gini. Wa uhbita iblis, iblis diturunkan musyabbikan baina asabi'ih, jarinya ini masukkan sini, rafi'an ra'sahu ila sama, sambil dia mengangkat kepalanya ke atas. Dek nara ilana iblis ini. Nabi Adam 40 tahun dia jalan di atas muka bumi, nunduk terus, malu dia angkat kepalanya gara-gara dosa itu. Namun iblis jadi seolah-olah dia nantang. Darah ilahnya iblis ini. Ya. Makanya jamaah sekalian, orang yang berbuat dosa tetapi masih ada rasa malunya, ini masih mending. Tetapi orang yang berbuat dosa terang-terangan seolah-olah nantang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku yang melakukan dosa masih ada kesempatan diampuni oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan, karena dia seolah-olah nantang Allah. Pernah yang sampaikan kepada antum, Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, Syekh, ada dua orang laki-laki dan hanya mereka berdua yang bagus bacaan Qur'annya. Dua laki-laki, mereka berdua yang paling bagus bacaan Qur'annya. Nah, siapa yang akan kami suruh jadi imam ini, Syekh? Kenapa? Karena salah satunya itu nyukur jenggot, yang satunya ngerokok. Ya dua-dua sih bagus bacaannya ini, mereka berdua. Yang bagus bacaan Al-Qur'annya, sedangkan Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, si paling berhak jadi imam yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling bagus, apalagi ditambah paling banyak hafalannya. Cuman salah satunya dia cukur jenggot, yang satunya ngerokok. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, persilahkan yang ngerokok itu. Kenapa? Karena ngerokok bisa diam-diam, cukur jenggot bisa tidak? Balamun wah hilang ngumbe cara anda selapu dengan melihat jadinya. Ida nguris yalik dalam kamar, tetapi nanti ketika keluar ke sawah kelihatan, loh nyukur jenggot ini. Nggak bisa disembunyikan. Atau tetap ginda-gindu masker. Makanya saya Saleh Fauzan beliau mengatakan suruh yang ngerokok itu. Karena dosa terang-terangan ini berat. Dosa terang-terangan ini berat. Itu dia Adam, Hawa dan Iblis diturunkan. Riwayat yang datang itu Adam diturunkan dalam keadaan tangannya itu, lututnya sambil menundukkan ini. Dalam sebagian riwayat, wa nazala ma'ahu al-hajarul aswad, Nabi Adam turun sambil membawa hajar aswad.
Nabi Adam turun sambil membawa hajar aswad. Cuman tatkala hajar aswad turun, warnanya bukan aswad, tetapi warnanya abyad, sangat putih. Apa arti hajar aswad? Batu bedeng, batu hitam. Ketika pertama kali turun dalam hadis yang sahih, hajar aswad itu warnanya abyad, bahkan lebih putih daripada salj, lebih putih daripada salju, kata Nabi SAW. Tetapi kenapa dia menjadi hitam? Sawadatu khataya bani Adam, dijadikan hitam oleh dosa-dosa manusia. Ya. Dijadikan hitam oleh dosa manusia. Ini dalil para ulama mengatakan dosa ini bisa mempengaruhi lingkungan. Belayan di nara istilah puntik menceret, gedang menceret, belagu itu nengkah. Selapuna menceret sampai tianta menceret. Puntik menceret, anggur menceret, Trong Aceh menceret. Dosa ini menyebabkan merusak lingkungan. Ya. Baik. Itu dia tentang cara turunnya. Adapun di mana mereka turun, ulama kita banyak sekali ucapan mereka. Ada yang mengatakan nazala Adam bil Hind, Nabi Adam turun di India. Ya. Nabi Adam turun di India. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu turun di Dahna namanya. Dahna itu antara Mekah dengan Taif. Ada yang mengatakan Nabi Adam turun di Bukit Safa, sedangkan Hawa di Bukit Marwah. Banyak sekali, tapi semuanya ini Israiliyat. Tidak penting lebih tahu turun. Di mana mereka turun itu tidak terlalu penting. Ya wallahu taala a'la wa alam. Selanjutnya, wa qulna, kami katakan ihbitu, turunlah kalian. Berapa yang turun ini? 3. Ya, sebagian ulama mengatakan 4. Adam, Hawa, Iblis, wal hayyah, dan ular, kata mereka. Ya, ular. Cuman riwayat tentang ular ini banyak sekali kedaifannya, kelemahannya. Taib. Kemudian Allah katakan ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, untuk sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Siapa maksudnya? Manusia, anak keturunanmu wahai Adam, akan menjadi musuh bagi siapa tadi? Siapa temannya turun? Iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh kalian dari dulu. Bahkan dalam sebagian riwayat jamaah sekalian, setelah Allah menciptakan tubuhnya Nabi Adam, setelah Allah miak tubuh Nabi Adam, 40 hari tubuhnya Nabi Adam dibiarkan oleh Allah tanpa dimasukkan ruh. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Famakatha 40 lailatan jasadan mulqan. Tubuhnya Nabi Adam 40 hari. 40 hari tubuh Nabi Adam kosong dari ruh. Ya, patung sudah. Dia tahu bergerak karena belum ditiupkan ruh. Selama petang dasa jelo 40 hari kosong itu, fakana iblisu ya'tihi, setiap hari iblis datang mendatangi tubuh Nabi Adam yang kosong itu. Fayadribuhu birijlihi, kemudian ditendang-tendang oleh iblis. Itu pemusuhan dari dulu. Sebelum ayah kita punya roh, kita sudah bermusuhan. Makanya jadikan iblis sebagai musuh, jangan sebagai kawan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan ini musuh kalian, fattakhiduhu aduwa. Yang namanya musuh ya jadikan musuh. Dendek jadi semeton, dendek jadi sahabat, jangan. Ya. Dikatakan oleh sebagian para ulama, ya kadzdzab, wahai pembohong. Ini ucapan sebagian ulama, ya kadzdzab, wahai pembohong. La tubdi adawataka lisyaitan wa anta tattakhiduhu sadiqan fi sirri atau kama qala. Ya kadzdzab, wahai pembohong, jangan engkau tampakkan permusuhanmu kepada iblis, kepada syaitan. Jangan engkau tampakkan, sedangkan ketika engkau sendirian engkau menjadikannya sebagai sahabat. Lek julun dengan luwe, seolah-olah ini musuh bebuyutan kita. Lagu pas ompu-ompu, mesa-mesa.
Ya, syaitan menjadi sahabat akrab. Jadi Allah katakan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian untuk sebagian yang lain adu, musuh. Peperangan sampai hari kiamat ini. Ya. Kemudian walakum, dan bagi kalian fil ardi, di bumi, bagi kalian di bumi mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un ilahin, mata' dan juga ada kemewahan, ilahin sampai batas waktu tertentu. Adam, Hawa, kalian dan anak keturunan kalian di muka bumi itu mustaqar, ada tempat tinggal. Ya, jadi tempat tinggal kalian. Makanya kan cerita-cerita sebagian orang mengatakan ada sebagian ini mau tinggal di planet Mars. Ya. Ada yang mau tinggal di planet Pluto. Planet-planet. Allah mengatakan bumi tempat tinggal itu mustaqar, bumi tempat tinggal. Kenapa harus terbang ke Mars? Kenapa harus terbang ke planet Jupiter, ke planet yang lain? Walakum fil ardi mustaqar. Bumi tempat kita bisa hidup itu di bumi. Di bumi. Iya. Tetapi kehidupan di bumi ini ilahin, sampai batas waktu tertentu. Tidak selama-lamanya, batas waktu tertentu. Baik. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Nabi Adam turun, Nabi Adam kan turun dalam keadaan sudah melakukan sebuah larangan. Apakah Allah memaafkan beliau? Fatalaqa Adamu, Adam pun menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Adam diajarkan oleh Allah beberapa kalimat. Fataba alaihi, Allah pun menerima taubatnya. Pertanyaannya, kalimat apa itu? Wallahu a'lam. Pendapat yang terkuat, yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, begitu pula ulama yang lain seperti Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia Adam ucapkan ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami dengan perbuatan dosa. Kami zalim diri kami karena perbuatan dosa ini. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Nah ini dia. Ya. Maka jemaah sekalian, kalau kita berbuat dosa terus kita ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita sehina-hinanya. Ya. Ucapan Nabi Adam ini, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para ulama kita mengatakan, sebagian ulama mengatakan, kenapa Sayyidul Istighfar itu menjadi sayyid, ketuanya istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Hafal tidak Sayyidul Istighfar? Penghulu istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Kenapa doa ini menurut sebagian ulama, kenapa dia menjadi penghulu, kenapa dia menjadi kalimat istighfar paling baik, Sayyidul Istighfar? Karena di sana pertama kita mengakui dosa-dosa kita.
Kemudian yang kedua, kita mengakui hanya Allah yang bisa memaafkan. Ada unsur penghinaan diri di sana. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Kita menghinakan diri. Dia anggap diri kita tidak punya salah seperti tadi itu. Abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Iya. Jadi kalau minta ampun itu betul-betul sudah hinakan diri kita. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesama teman kita kanca baturta lamun tengen yang maaf, lamun dekna tulus kedengaranna sulit kita maafkan. Iya. Kang minta maaf katanya. Don dia tulus, oh kita sudah minta maaf, kenapa enggak dimaafkan katanya. Itu saja sama manusia. Ini Rabbul Alamin yang nikmatnya terlalu banyak kepada kita. Nah ini dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang Allah ajarkan kepada siapa? Nabi Adam. Di sini tiang mau ingatkan, ada riwayat yang menyebutkan Nabi Adam diampuni dosa beliau, kesalahan beliau, karena beliau berdoa dengan bertawassul menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiang bacakan antum riwayatnya, tetapi riwayat ini nanti apa statusnya riwayat ini? Sahih atau bagaimana? Tiang bacakan dulu riwayatnya. Lamma iqtarafa Adamul khati'ata, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, qala, apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad, ya, agar engkau mau mengampuniku ya Allah. Aku meminta dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, maka Allah pun mengatakan, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arabta Muhammadan wa lam akhluqhu? Adam, dari mana engkau tahu orang namanya Muhammad padahal Muhammad belum aku ciptakan? Beta udah tahu Muhammad padahal Muhammad belum aku ciptakan. Qala, apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadik, ketika engkau menciptakanmu dengan tanganmu ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu, wa nafakhta fiyya min ruhik, dan engkau meniupkan ruh padaku, rafa'tu ra'si, sempat aku mengangkat kepala ya Allah. Tatkala ruhku sudah masuk dalam tubuhku, sempat aku mengangkat kepala. Fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban, aku melihat di tiang aras ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi sempat aku lihat itu. Pas engkau menciptakanku ya Allah, kemudian meniupkan roh, sempat aku lihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudib ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Saat itu aku sadar ya Allah, tidak mungkin engkau menyandarkan nama seorang makhluk kepadamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Dan itu hanya Muhammad yang engkau sebut ya Allah. Berarti Muhammad ini paling engkau cintai. Faqala Allah pun mengatakan, shadaqta ya Adam, betul Adam, betul. Innahu la ahabbul khalqi ilai, Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, kalau engkau berdoa kepadaku, bertawassul pakai namanya. Tawassul pakai namanya. Faqad ghafartu laka, aku ampuni engkau, walaula Muhammadun ma khalaqtuka, bahkan kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ya, yang ngombe tadahna hadis ini dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah, maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Dia tidak percaya. Ya intinya maudhu' palsu. Bukan berarti kita tidak percaya Nabi Muhammad
paling dicintai oleh Allah, kita percaya itu. Beliau manusia yang paling Allah cintai. Tetapi yang kita tidak percaya adalah Nabi Adam bertawassul dengan nama beliau. Itu yang kita tidak. Karena hadisnya maudhu'. Nabi Adam dimaafkan, jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat." Gara-gara Nabi Adam mengucapkan beberapa kalimat yang sudah Allah ajarkan. Simbe kalimat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Dia yaitu Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat, Ar-Rahim serta Maha penyayang. Ini dia jemaah sekalian secara singkat ya, apa yang bisa kita baca dari tafsiran 3 ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang-tiang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang belum jelas, tiang persilahkan selesai azan kalau ada.